Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa nasra abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin salat yang berbahagia, dengan wajah yang berseri-seri, pagi ini kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Yakin Pondok ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang Maha Pemurah, Pencurah rahmat, yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang melimpah. Kita syukuri nikmat Allah ini bukan dengan mengadakan pesta kurang yang mengikuti selera hawa nafsu, tetapi dengan melaksanakan rukuk dan sujud kepada Allah. Lidah kita tidak berhenti memuji dan memuja Allah, sarana mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan kalimat tahlil, la ilaha illallah, seraya diiringi dengan kalimat tahlil, walillahil hamd. Angkasa luas dipenuhi dengan memandang kalimat suci ini, menundukkan hati orang mukmin, menggetarkan jiwa orang beriman, menyadari kelemahan dan kekecilan insan di hadapan kebesaran Ilahi. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzat karena baru saja lepas dan lulus dari suatu perjuangan mengendalikan serta menundukkan hawa nafsu, musuh manusia yang pertama dan utama, musuh yang bercokol dalam tubuh kita sendiri, musuh dalam selimut, yaitu keinginan yang pantang mundur dan hawa nafsu yang terus melintas. Sebulan lamanya kita
telah melaksanakan ibadah puasa mengandung hikmah serta efek yang paripurna yang mengisi jiwa kita menjadi kuat laksana badan, kesabaran mengendalikan kemauan, disiplin, keuletan, keridaan hati dan lain sebagainya yang merupakan sifat serta sikap mental yang kita butuhkan dalam perjuangan hidup ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan sukaria yang diliputi rasa syukur pada Ilahi, kita sambut kedatangan Idul Fitri dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, di waktu senang maupun di waktu susah, ketika kuat maupun lemah, kaum muslimin haruslah senantiasa memuji dan memuja Allah, mengadakan komunikasi yang tertib dengan Sang Penguasa alam semesta ini, dengan mewujudkan atau merealisasikan kesyukuran itu. Kita tunjukkan dengan melaksanakan takaruf serta bakti kepada Allah, melaksanakan sholat Id merupakan hablum minallah, membentangkan tali hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi." Hendaknya kamu bersyukur kepada Allah. Barang siapa bersyukur kepada Allah, sesungguhnya sama dengan bersyukur kepada diri sendiri. Kita melakukan hal ini setelah terlebih dahulu melakukan hubungan sesama manusia hablum minallah, yaitu menyantuni kaum yang lemah, fakir miskin, dengan menunaikan zakat fitrah dan zakat harta kepada golongan duafa, sehingga mereka dapat merasakan nikmatnya Idul Fitri ini dengan suasana yang riang gembira. Zakat sering juga disebut sedekah wajib. Maksudnya setiap orang kaya diwajibkan mensedekahkan sebagian hartanya kepada orang yang sengsara hidupnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lisaa'il wal mahrum." Di harta benda ada hak tertentu bagi orang fakir miskin. Mengeluarkan zakat sebagai ibadah wajib sesungguhnya untuk mensucikan harta benda kaum hartawan agar bersih dari sifat-sifat bakhil, kikir dan egoistis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Baginya segala puji. Setelah kita melaksanakan ibadah saum, ibadah khusus bagi Allah dalam satu bulan, kita diperintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Uzbin awwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ibadah zakat fitrah dan zakat harta mempunyai berbagai macam makna dan hikmah, yaitu hikmah yang pertama, menumbuhkan nilai-nilai dan rasa kasih sayang terhadap fakir miskin, merupakan kepekaan dan tanggung jawab sosial yang mewujudkan kesetiakawanan sosial. Nilai-nilai luhur itu hendaknya tumbuh bukan atas dasar belas kasihan yang bersifat sementara, melainkan haruslah didasarkan mencari keridhaan Allah semata. Sebab dasar belas kasihan tidak akan mampu memecahkan masalah sosial, kefakiran dan kemiskinan yang dihadapi para mustahil atau orang penerima zakat. Bahkan mungkin itu hanya akan memperkuat struktur kefakiran dan kemiskinan sehingga memupuk sifat ketergantungan. Kita harus menghilangkan kesan bahwa Islam mentolerir adanya kemiskinan. Sebaliknya, kita harus menunjukkan bahwa Islam menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap usaha perbaikan kehidupan sosial ekonomi dan mengurangi kemiskinan secara konsepsional.
Hikmah yang kedua dari ibadah zakat fitrah dan zakat harta adalah menumbuhkan rasa harga diri pada setiap muslim. Sebab seorang muslim yang serba kekurangan diharapkan mampu menjadi seorang pemberi dengan melaksanakan zakat fitrah. Walaupun mungkin yang dizakatkan itu pemberian dari orang lain. Mudah-mudahan rasa harga diri muncul mengingat ajaran Islam menyatakan bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Zakat fitrah hendaknya tidak hanya sekedar memberi makan dalam jumlah tertentu atau yang amat terbatas, melainkan haruslah mampu membangkitkan kesetiakawanan sosial yang pada gilirannya akan mengurangi kemiskinan struktural. Allah berfirman yang berbunyi sebagai berikut: Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tukhrijuz zakata mimma dikafainnaha tuqratun tutahhiruka wa tasilu aqribaka wa ta'rifu haqqal miskina wal jari wasaili." Anda mengeluarkan zakat dari harta yang Anda miliki, karena itu harta yang dizakatkan itu merupakan kunci yang akan membersihkan Anda. Anda menghubungkan silaturahmi dengan kaum keluarga, dan Anda akui hak si miskin, tetangga dan pemerintah. Hadis riwayat Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Kemiskinan yang dihadapi sebagian besar masyarakat kita tidak hanya terbatas pada kemiskinan harta benda. Kemiskinan yang kita hadapi mengandung arti yang lebih luas, yang meliputi kemiskinan berpikir penalaran, kemiskinan pendidikan, kemiskinan teknologi, kemiskinan akidah, serta yang paling menonjol akhir-akhir ini adalah kemiskinan akhlak. Ini semua merupakan permasalahan yang dihadapi umat Islam di negeri. Usaha pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan ini menuntut adanya keterlibatan dan kerjasama kita semua para pihak, para ulama, para umara, cendekiawan, dan semua stakeholder di bangsa ini mencari alternatif pemecahan dengan memfungsionalkan semua lembaga keagamaan, lembaga zakat imam, lembaga pendidikan karakter, sehingga tercipta kualitas akidah, kualitas silaturahmi, kualitas pengetahuan, kualitas persatuan, kesatuan umat, serta kualitas iman dan akhlak. Dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika sahabat bertanya kepada baginda Nabi tentang siapa mukmin yang paling baik, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, manakah mukmin yang paling utama?" Rasulullah menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya dari mereka." Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulaq." Artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Idul Fitri harus kita jadikan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali nilai-nilai utama kehidupan, nilai-nilai akhlak mulia, menghidupkan kembali kasih sayang, saling menghormati sesama dan menjaga persatuan, dengan senantiasa mengharapkan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
maka sesungguhnya kita telah menampilkan cara berislam yang mencerahkan dan memajukan bahwa akhlak mulia adalah fitrah dari setiap muslim, karena sesungguhnya akhlak mulia tidak bisa dipisahkan dengan keimanan dan ketakwaan. Ketika setiap muslim di negeri ini sebagai penduduk terbanyak dalam menerapkan karakter utama sebagai perwujudan iman dan takwa, niscaya Allah akan memberikan anugerahnya kepada bangsa, kepada daerah, sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran. Walau anna ahadal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa ahaznahum bima kanu yakzibun. Apabila penduduk suatu negeri benar-benar beriman, bertakwa, niscaya Allah akan kepadanya barokah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat-Nya, maka kami akan siksa mereka disebabkan karena perbuatannya. Oleh karena itu, untuk menjadi sebuah bangsa, sebuah daerah yang maju, tentu tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik semata, tetapi harus diikuti dengan membangun karakter. Sebagaimana para pendiri bangsa ini selalu mengingatkan agar selalu memperhatikan keduanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangsa ini telah dikenal sebagai bangsa yang religius. Tentu ini harus kita jaga, karena mulai ada yang ingin membawa agar agama ini dijauhkan dari proses menata bangsa ini, ditarik-tarik ke arah sumber, menjaga agar tetap menjadi negara yang religius adalah pengamalan dari Pancasila. Tentu religiusitas yang kita inginkan adalah religius yang mencerahkan, yang memajukan. Salah satunya adalah dengan mewujudkan akhlakul karimah, karakter utama dalam kehidupan jamaah salat yang berbahagia. Di era kehidupan terbuka sekarang ini, yang salah satunya ditandai peran media sosial secara masif, maka iman dan akhlak mulia benteng kita. Media sosial selain bermanfaat sebagai media interaksi yang cepat dan mudah, pada saat yang sama menjadikan penggunanya seolah-olah bebas berkomentar apa saja. Sering kita temui ujaran perseteruan, kebencian, permusuhan, saling hujat, dan hoax menjadi hal yang biasa di media daring tersebut tanpa dilandasi akhlak mulia. Media sosial bisa mengakibatkan hubungan sosial jadi lebih keras, sehingga hilang keadaban, hilang pula rasa damai dan ketentraman. Dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan pun mulai terasa adanya peluruhan nilai-nilai utama ini. Permusuhan, kebencian, ghibah, menggunjing, tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, provokasi dan menghalalkan segala cara seakan legal dalam kehidupan politik di tubuh bangsa ini. Karena itu sangat diperlukan pencerahan akal budi agar kita semua bisa mewujudkan karakter utama sebagai aktualisasi takwa, buah dari pasar Ramadan. Lulusan madrasah Ramadan adalah pribadi bertakwa dengan karakter yang mulia, yang dihiasi dengan kemuliaan akhlak. Orang bertakwa akan selalu berusaha berbilang benar, berbuat jujur, adil, terpercaya, dan melakukan segala kebaikan dan kearifan untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, dan umat manusia keseluruhan. Bersamaan dengan itu, akan senantiasa menjauhi hal-hal yang salah, buruk, dan tidak pantas dalam kehidupan. Bagi kita yang menjalani puasa yang benar, maka harus menjadikan puasanya sebagai kekuatan rohani untuk membentuk perilaku baik dan terjauh dari perangai buruk, buah dari ketakwaan. Dalam suasana kehidupan yang dilandas krisis moral, maka sangat penting
dan menentukan ajaran tentang pencerahan akhlak mulia ini dalam perkataan, sikap, dan perbuatan. Islam dengan tegas mengajarkan nilai-nilai amanah, adil, ihsan, kasih sayang, dan akhlak mulia lainnya. Perlu untuk kita sadarkan kembali dalam kehidupan yang seringkali paradoks. Dalam kenyataan agama tidak sepenuhnya menunjukkan konsistensi, sebaliknya terjadi hal-hal yang bertentangan antara nilai ajaran agama dengan perilaku pokoknya. Dan akhirnya di penghujung khutbah ini, mari kita saling memaafkan bila terdapat kesalahan dan kealpaan di antara kita. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahil haqqal hamdi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, ibadah puasa dengan qiyam Ramadan adalah kita lakukan karena Allah semata. Tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang terpaksa, kecuali ridha Allah yang kita dapatkan. Tanpa ridha Allah, segala amal ibadah kita akan sia-sia belaka. Karena itu berkumpul bersama-sama di tempat ini selain untuk menunjukkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga memohon ampunannya, seraya kita persembahkan seluruh amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Dengan selesainya kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, diharapkan kita kembali kepada fitrah yang utuh dan seimbang, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menghadapi tugas-tugas selanjutnya yang terbentang luas di hadapan kita. Untuk itu kita panjatkan doa kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang terhadap hamba-Nya, guna memperoleh bimbingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarruana wa tahassuana wa ta'abudana wa tamin tafsirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqala lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah